Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maiwa Channel. Jadi teman-teman, channel ini adalah merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan Microsoft Office serta tips dan triks komputer. Jadi di video kali ini teman-teman, kembali lagi admin akan berbagi sebuah video informasi yang cukup penting untuk teman-teman guru honorer, yaitu membahas soal kompetensi manajerial. Yang mana soal kompetensi manajer di sini kita coba berikan tips dapat poin tertinggi. Jadi soal ini yang akan kami bahas itu plus pembahasan lengkap teman-teman ya, untuk kompetensi manajerial sesuai indikator perilaku, cocok untuk guru honorer, dan tipe soal ini tentunya potensi naik di ujian P3K nantinya. Seperti itu. Tanpa berbasa-basi lagi teman-teman ya, kita langsung ke videonya saja. Jadi yang pertama di sini adalah sebagai seorang pemimpinan, Anda harus mampu menyampaikan segala hal yang berhubungan dengan perusahaan. Entah hal itu menyenangkan maupun tidak, bagaimana Anda menyampaikan pada pegawai tentang perusahaan yang sedang dalam kondisi merugi. Seperti itu teman-teman ya. Jadi perusahaan kita ini sedang rugi teman-teman ya, sedang merugi. Dan kira-kira bagaimana cara teman-teman untuk menyampaikan pada pegawai bahwa perusahaan ini dalam kondisi rugi ya. Nah, dan kita ini adalah seorang pemimpin. Bagaimana cara kita menyampaikan kepada karyawan kita bahwa perusahaan kita ini dalam kondisi rugi besar? Apa yang harus kita lakukan? Nah, di sini ada 4 opsi. Yang pertama, segera menyampaikan berita itu apabila kondisi telah memungkinkan. B, menyampaikan berita itu setelah semua pegawai sudah berkumpul semua. Sesegera mungkin menyampaikan berita itu karena memang demikianlah kenyataannya. D, sesegera mungkin menyampaikan berita itu karena hal itu adalah darurat. Nah, seperti itu. Jadi ada 4 opsi jawaban yang hampir sama semua. Jadi teman-teman guru honorer, silakan teman-teman pilih jawabannya dan tulis di kolom komentar kalau perlu dengan alasannya sekalian teman-teman ya. Nah, jadi jawaban yang paling tepat di sini teman-teman ya adalah C teman-teman ya, sesegera mungkin menyampaikan berita itu karena memang demikianlah kenyataannya. Jadi sebagai seorang pimpinan kita harus jujur kepada pegawai kita apabila memang kondisi perusahaan itu merugi teman-teman ya. Karena kenapa? Kalau kita tidak jujur, takutnya ke belakangnya nanti itu kita tidak bisa membayar gaji dari karyawan kita. Karena mereka tidak tahu bahwa kondisi merugi. Dan apabila kita jujur kepada pegawai kita, bisa jadi pegawai kita itu setuju untuk gaji mereka dipotong demi perusahaan bisa diselamatkan. Karena mungkin mereka berpikiran positif karena pimpinan itu sudah jujur kepada mereka. Jadi sebagai istilahnya saling menguntungkan, maka pegawai di perusahaan bapak itu bisa memberikan toleransi kepada pimpinan berupa gaji dipotong atau apa yang sebagainya agar nantinya perusahaan ini bisa selamat. Intinya kita harus jujur teman-teman ya. Jadi menurut admin di sini opsi yang paling tepat adalah C, sesegera mungkin menyampaikan berita itu karena memang demikianlah kenyataannya. Seperti itu teman-teman ya. Kita coba lanjut ke pembahasannya. Nah, di sini untuk indikator perilakunya adalah mampu bertindak sesuai nilai norma. Jadi ini ada indikator perilaku teman-teman ya. Di sini deskripsi mampu bertindak sesuai nilai atau norma. Kemudian di indikator perilaku di 1.1 di sini sudah bertingkah laku sesuai dengan perkataan, berkata sesuai dengan fakta, berarti sesuai dengan kenyataan. Berarti secara otomatis opsi yang admin pilih tadi itu adalah opsi yang terbaik. Seperti itu teman-teman ya. Oke, kita coba lanjut ke soal berikutnya. Soal berikutnya adalah pimpinan memerintahkan saya untuk mengelola website kantor guna meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat. Tetapi saya sangat awam dan tidak terbiasa mengelola sebuah website. Maka saya akan A, menyewa ahli untuk mengerjakan pengelolaan website kantor, B, menyewa ahli untuk mengajari saya cara mengelola website, C, meminta teman untuk mengelola website menggantikan saya, dan D, membentuk sebuah tim untuk mengelola website tersebut. Nah, jadi di sini ceritanya pimpinan memerintahkan kita ya untuk mengelola website.
tetapi kita tidak paham karena kita masih awam. Nah, kira-kira menurut teman-teman jawaban yang paling tepat untuk mengatasi kasus di atas apa? Silakan teman-teman tentukan pilihannya dan komen di kolom komentar. Nah, jawaban yang paling tepat di sini teman-teman adalah membentuk tim untuk mengelola website tersebut. Ini jauh lebih mantap teman-teman ya jika kita membantu sebuah tim untuk mengolah website, karena biasanya website itu sangat sulit jika hanya dihandle oleh satu orang. Biasanya itu bisa dihandle oleh sebuah tim untuk website yang sudah besar seperti itu teman-teman ya. Oke, kita lanjut ke pembahasannya. Nah, di sini berpartisipasi dalam kelompok kerja ini ya. Jadi kita lihat poin 11 indikator perilakunya, berpartisipasi sebagai anggota tim. Nah, sudah cocok dengan apa yang admin bilang tadi, yaitu kerja kelompok dengan anggota tim ya, seperti itu. Baik melakukan tugas bagiannya dan mendukung keputusan tim, seperti itu. Jadi di indikator perilaku pertama teman-teman ya, di Permen 4 RB ini itu berpartisipasi sebagai anggota tim. Berarti ini sudah tepat teman-teman ya. Oke, kita lanjut lagi ke soal berikutnya. Soal berikutnya adalah, saya adalah penjaga loket pendaftaran di sebuah klinik kesehatan. Saya sedang repot melayani. Datang seorang pasien dengan nomor antrian. Sebelumnya datang kepada saya, padahal sebelumnya saya sudah memanggilnya berkali-kali. Namun ternyata dia salah mengantri di loket pelayanan lain. Saya akan A. Segera melayaninya karena dia sudah menunggu lama. B. Memintanya menunggu sebentar supaya saya menyelesaikan pelayanan terlebih dahulu baru melayaninya. C. Melayaninya dengan cepat walau terasa sangat menyebalkan. D. Memintanya untuk mengambil nomor antrian baru dan kembali mengantre dari awal. Nah, dari beberapa opsi silakan teman-teman tentukan jawabannya. Nah, kalau menurut admin di sini yang paling tepat ya adalah opsi bagian B. Ya, opsi bagian B ya, memintanya menunggu sebentar supaya saya menyelesaikan pelayanan terlebih dahulu baru melayaninya. Ini jauh lebih bijaksana karena orang ini memang sudah antre sebelumnya teman-teman, antri sebelumnya. Namun karena salah antri, berarti alangkah bagusnya kalau kita memintanya istilahnya memintanya menunggu sebentar agar kita bisa menyelesaikan pelayanan terlebih dahulu baru melayaninya. Kalau kita pilih opsi yang bagian C, melayani dengan cepat walau terasa sangat menyebalkan, berarti ini ada ketidakikhlasan. Berarti ini tidak masuk dalam kriteria teman-teman ya. Kemudian kalau bagian D, memintanya untuk mengambil nomor antrian baru, kayaknya tidak manusiawi juga teman-teman ya. Karena ibu ini sudah mengambil nomor antrian dari tadi. Cuman karena persoalan salah mengantri, jadi seperti itu. Jadi tidak etis jika kita memintanya untuk mengambil nomor antrian baru. Nah, kalau kita melayaninya segera untuk opsi pilihan A, ini juga kurang tepat karena mungkin tentunya kita mendahulukan nomor-nomor yang sudah kita panggil dan ada orangnya untuk siap kita layani. Jadi yang paling tepat adalah kita memintanya menunggu sebentar supaya saya menyelesaikan pelayanan terlebih dahulu baru melayaninya. Teman-teman bisa melihat opsi di sini ya. Lihat opsi jawabannya di sini. Nah, di situ memang ada skor 4321. Yang paling tinggi skornya itu yang admin katakan tadi, bagian B, memintanya menunggu sebentar supaya menyelesaikan pelayanan terlebih dahulu. Ini skornya 4. Kemudian segera melayaninya itu skor 3, melayani dengan cepat walau menyebalkan skor 2, dan skor 1 memintanya untuk mengambil nomor antrian baru. Jadi yang paling lemah adalah D teman-teman ya, dan yang paling kuat adalah A dengan poin penuh yaitu 4, seperti itu. Kita lanjut ke soal berikutnya. Soal berikutnya, Anda harus menyelesaikan pekerjaan yang diberikan oleh atasan. Belum selesai, atasan kembali meminta menyelesaikan suatu pekerjaan. Sikap Anda: A. Menolak karena merasa terbebani. B. Meminta bantuan rekan kerja lain untuk menyelesaikan pekerjaan Anda. C. Menyelesaikan sendiri semampunya meski tidak maksimal. D. Menyelesaikan sendiri. Jika memang perlu bantuan, baru meminta bantuan. Nah, kebetulan di sini kita padat teman-teman ya. Pekerjaan kita yang pertama ini belum selesai, atasan sudah memberikan pekerjaan yang lain. Nah, kita otomatis tidak boleh menolak juga karena yang memberikan perintah adalah atasan. Tapi kita bisa menentukan opsi jawaban yang paling tepat untuk meringankan beban kita teman-teman ya. Menolak karena merasa terbebani otomatis tidak bisa karena yang kita ajak bicara tadi itu adalah atasan kita teman-teman ya. Memintanya bantuan kerja lain untuk menyelesaikan pekerjaan lain, ini juga kurang tepat. Menyelesaikan sendiri semampu meski tidak maksimal, ini kurang tepat juga karena hasilnya amburadul nantinya teman-teman ya. Jadi yang paling tepat adalah menyelesaikan sendiri
sendiri. Nah, kita coba selesaikan sendiri. Ketika teman-teman ternyata ketika menyelesaikan sendiri itu tidak bisa maksimal, barulah teman-teman meminta bantuan. Jadi menurut saya ini jawaban yang paling bijaksana teman-teman ya. D, menyelesaikan sendiri, jika memang perlu bantuan baru meminta bantuan, seperti itu. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, belum soal teman-teman ya. Jadi intinya soal yang tadi itu adalah kompetensi turunan orientasi pada hasil. Adapun deskripsinya teman-teman di sini kita lengkap jelaskan, itu masuk deskripsi bertanggung jawab untuk memenuhi standar kerja. Sedangkan indikator yaitu menyelesaikan tugas dengan tuntas, dapat diandalkan, bekerja dengan teliti dan hati-hati guna meminimalkan kesalahan dengan mengacu pada standar kualitas. Kemudian 1.3 untuk indikator perilaku adalah bersedia menerima masukan, mengikuti contoh cara bekerja yang lebih efektif, efisien di lingkungan kerja. Jadi yang paling tepat tadi itu teman-teman ya. Yang paling tepat ini ya. Jadi teman-teman bisa ini ya. Jadi yang paling tepat itu adalah D, menyelesaikan sendiri, jika memang perlu bantuan barulah kita meminta bantuan. Seperti itu teman-teman ya. Nah, sekarang kita coba lanjut dulu materinya. Di sini Anda harus menyelesaikan pekerjaan yang diberikan oleh atasan. Belum selesai atasan meminta menyelesaikan suatu pekerjaan. Di sini kita sudah lihat nilainya di sini ya. Yang admin pilih tadi menyelesaikan sendiri, jika memang perlu bantuan baru minta bantuan, itu skornya 4. Kemudian yang B itu skornya 3. Kemudian C itu skornya 2, dan yang A itu skornya 1. Ini yang paling lemah ya, seperti itu. Oke teman-teman, kita coba lanjut lagi soal berikutnya. Nah, ini indikatornya teman-teman ya. Ini belum soal, ini masih indikator perilaku dari soal sebelumnya, yaitu mampu mengerjakan tugas-tugas dengan mengikuti standar pelayanan, melayani kebutuhan permintaan kelompok pemangku kepentingan, menyelesaikan masalah dengan tepat tanpa bersikap membela diri dalam kapasitas sebagai pelaksana pelayan publik. Dan indikatornya adalah menjalankan deskripsinya adalah menjalankan tugas mengikuti standar pelayanan. Seperti itu teman-teman ya. Dasarnya di sini. Oke, untuk soal terakhir ya. Anda terbiasa bekerja di belakang meja. Pada suatu hari Anda dapat tawaran untuk melakukan tugas lapangan. Bagaimana Anda menyikapi tawaran tersebut? Silakan teman-teman tentukan jawabannya dari sekarang ya. Untuk nomor terakhir ini teman-teman silakan tentukan jawaban sendiri dan admin tidak menjawabnya ya. Silakan komen di kolom komentar, atau admin jawab dulu ya kalau begitu. Supaya lebih terarah. Untuk nomor terakhir nanti admin balas langsung di kolom komentar. Jadi teman-teman silakan jawab sendiri ya, jawab sendiri ya. Apakah A, B, C, dan D, seperti itu. Oke teman-teman, mungkin cukup sampai di sini video informasi saya. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.